Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 15 Pro gue yang udah nggak kerasa ini udah hampir 1 tahun kita pakai sebagai daily driver teman-temannya. Jadi tepatnya ini bulan Mei nanti ini genap 1 tahun, dan pas awal-awal rilis itu hype-nya keren banget sih, luar biasa banget, banyak orang yang pengen beli iPhone 15 Pro ini teman-temannya. Tapi di tahun 2025 ini hype-nya masih kenceng nggak sih? Atau udah mulai terasa kekurangannya guys? Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi hal yang bikin untuk 15 Pro ini atau varian iPhone 15 itu booming banget pada masanya itu adalah dari frame-nya yang sudah menggunakan bahan dari titanium teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gua secara pribadi teman-temannya, untuk frame titanium ini gua suka banget, sumpah gua tuh bener-bener sesuka itu teman-teman. Menurut gua itu untuk frame titanium seperti ini itu dia lebih tahan baretan ya. Jadi kalau misalkan ada baret-baret atau misalkan sedikit kegores seperti ini tuh dia nggak semudah iPhone 13 atau iPhone 12 mini gua yang gampang banget lecet ya kalau misalkan nggak sengaja kegores gitu loh teman-temannya. Tapi kalau misalkan ini itu dia lebih tahan untuk goresan, kemudian juga yang paling gue suka adalah dia untuk minyak itu lebih mudah untuk dibersihkan dan nggak gampang nempel teman-temannya. Itu yang bisa gue share ke kalian. Jadi kalau untuk dari sisi bodinya ini gue suka banget. Dia nggak ringan sih, dia nggak ringan tapi dia lumayan berbobot, dan juga bahan titanium frame seperti ini tuh ngebikin gue tuh ngerasa lebih lengket di tangan. Ini menurut gue secara pribadi enggak licin, kemudian untuk goresan tuh lebih bandel sih menurut gue secara pribadi. Buat kalian yang tangannya suka keringetan atau minyakan, ini lebih gampang dibersihkan ya dibandingkan dengan varian iPhone di bawahnya yang belum menggunakan frame titanium teman-temannya. Oke, selanjutnya untuk dari sisi performa dan baterai, menurut gua secara pribadi teman-temannya, iPhone 15 Pro ini yang sudah dibekali oleh chipset A17 yang menurut gua secara pribadi itu salah satu chipset yang masih sangat gahar di tahun sekarang teman-temannya. Kalau menurut gua secara pribadi teman-temannya, kalau misalkan untuk sekadar performa main game itu tuh masih sangat bagus banget dan tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Nah, yang menjadi permasalahan atau hal yang mungkin akan gue notice dari 15 Pro sekarang itu adalah dari sisi baterai teman-temannya. Sebenarnya kalau untuk main game ya, kayak main game Subway Surf, Mobile Legends, PUBG, Call of Duty atau Genshin Impact sekalian, itu semuanya masih bisa banget ya dimainkan dengan kualitas yang sangat lega. Untuk throttling gitu tuh nggak ada sih di 15 Pro ini yang bisa gue rasakan teman-temannya. Tapi berhubung gue nggak menggunakan iPhone 15 Pro ini untuk main game kenceng, jadi gue tidak merasakan hal-hal yang mungkin kalian alami seperti main gamenya itu nggak terlalu bagus ya. Tapi di iPhone 15 Pro gue ini mau main game berat ataupun ringan lancar-lancar aja. Jadi kalau untuk performanya itu gue masih sangat suka banget guys ya. Tapi menjadi catatan gue secara pribadi adalah dari sisi baterai. Entah kenapa baterai di iPhone 15 Pro ini sejak update ke iOS 18 itu gue ngerasa semakin boros, dan untuk suhu panas yang ditimbulkan itu juga semakin berasa sensitif teman-temannya. Jadi yang gue rasakan memang optimalisasi pemakaian baterai di iPhone 15 Pro ini yang menggunakan chipset A17 sekarang ini tuh menurut gua kurang bagus ya. Jadi sejak update ke iOS 18 gua rasa untuk optimalisasi pemakaian baterai itu kurang sih menurut gua secara pribadi, karena berasa banget perbedaannya dengan iOS 17 sebelumnya teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gua teman-temannya, kalau untuk kapasitas baterai di iPhone 15 Pro gua ini itu dia masih di angka 92% yang menurut gua, dan pemakaian secara teori itu masih sangat normal teman-temannya. Ini cycle count-nya kalian bisa lihat sendiri 334 kalau nggak salah. Untuk 15 Pro sendiri itu kalau sudah cycle count-nya mencapai 1000 itu sudah harus diganti baterainya. Nah, rata-rata pemakaian sehari-hari itu berkisar di angka 6-7 jam aja. Di sini kalian bisa lihat sendiri average screen aktif yang ada di iPhone 15 Pro ini di angka 8 jam ya, kurang 2 menit. Tapi rata-rata satu hari itu bisa dipakai selama 6 jam. Jadi dalam 24 jam itu bisa ngecas
ngecas 2-3 kali teman-teman ya. Dan untuk pemakaiannya di sini kalian bisa lihat sendiri, kebanyakan untuk main Instagram dan Mobile Legend teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dari sisi performa, gue masih bilang untuk iPhone 15 Pro ini masih sangat bagus. Tapi kalau untuk dari sisi baterai, gue ngerasa udah mulai mengalami sedikit penurunan ya, udah mulai agak boros dan juga suhu panasnya itu gampang banget muncul guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk dari sisi kamera. Jadi untuk 15 Pro sendiri di sini ada 3 lensa. Lensa wide yang resolusinya 48 megapiksel, kemudian ada lensa telefoto dan juga lensa ultrawide yang sama-sama beresolusi 12 megapiksel di mana bisa nge-record di 4K 60 frame per second. Kalau untuk kamera depannya juga sama-sama 12 megapiksel, bisa nge-record juga di 4K 60 frame per second teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari kualitas kamera sendiri maupun selfie-nya, menurut gue secara pribadi ini masih bagus-bagus saja. Tapi entah kenapa ya teman-temannya, yang gue rasakan dari hasil foto 15 Pro ini kalah natural ya dibandingkan dengan iPhone 13. Ini pendapat gue secara pribadi, jadi ini subjektif banget teman-teman. Karena gue ngerasakan kalau untuk iPhone 13 yang lagi merekam ini itu dia lebih cerah warnanya, tapi kalau untuk 15 Pro ini agak sedikit pucat. Gue nggak tahu gimana, kenapa, atau cuma perasaan gue aja. Tapi kalau untuk dari sisi ketajamannya, jernihnya, kemudian besar tangkapan layarnya itu menurut gue masih sangat bagus dan di atas rata-rata guys ya. Nah, jadi informasi juga buat kalian di sini kalau untuk kamera di iPhone 15 Pro ini kita jarang banget ya untuk pakai mode profesional seperti ProRes, lock dan lain-lain. Itu kita bahkan jarang banget pakai atau bisa dibilang nggak pernah pakai. Kita fotonya santai-santai aja, take video, take konten juga biasa-biasa aja. Kadang-kadang iPhone ini juga dipakai sama anak kantor di kantor ibu bos ya. Yang dipakai untuk tag konten itu bisa aja dipakai untuk kegiatan kantor ya, untuk bikin konten yang profesional juga bisa, untuk bikin konten yang sesederhana itu juga aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Bagi gue secara pribadi iPhone 15 Pro ini dari ketajaman video yang dihasilkan tuh bagus banget, stabil. Tapi kalau untuk kualitas kameranya atau kualitas fotonya gue rasa memang agak sedikit pucat ya. Ini pendapat gua secara pribadi. Buat kalian yang pakai 15 Pro atau varian 15 base model, boleh share dong untuk pendapat tentang hasil foto di 15 Pro ini teman-teman ya. Oke guys, jadi sekian yang bisa gua simpulkan ya, yang bisa gua share ke kalian, bahwa sebenarnya kalau misalkan kalian tanya ke gua, selama 1 tahun pakai 15 Pro ini ada nggak rasa penyesalan? Gue bisa bilang gue nggak ada ngerasa menyesal apa-apa teman-temannya. Jadi untuk 15 Pro ini sendiri memang udah support apapun yang gue butuhkan. Bahkan yang tidak gue butuhkan juga udah disupport sama iPhone 15 Pro ini ya. Contohnya Dynamic Island ini gue nggak terlalu pakai banget ya. Nggak terlalu berguna buat gue secara pribadi, buat ibu bos juga nggak terlalu berguna, cuma sekedar satu hal fitur baru yang ditampilkan oleh Apple di 15 Pro ini. Kemudian untuk dari refresh rate 120Hz itu bagi kita berdua ya biasa-biasa aja sih. Kalau nggak dapat 120Hz juga nggak apa-apa, fine-fine aja teman-temannya. Kemudian untuk dari kamera yang udah ada mode Pro-nya, ada ProRes, ada lock juga dan lain-lain, itu kita memang nggak menggunakannya dengan 100% maksimal, alias kita biarin aja karena memang kita nggak sebutuh itu teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua, iPhone 15 Pro ini sebenarnya masih worth it nggak sih kalau dibeli atau mending nunggu iPhone 16 Pro? Gua rasa 15 Pro ini masih sangat worth it ya, apalagi sekarang itu barunya udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan kalian masih mau beli, gua rasa kalian mending beli yang resmi punya ya, X iBox atau X Digimap dan lain-lain gitu loh teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue mending upgrade ke 16 Pro atau enggak, gue tetap pilih iPhone 15 Pro dulu. Tapi kalau untuk 16 Pro gue rasa dengan berat hati harus gue skip dulu teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian masih pakai iPhone jadul, gue rasa kalau misalkan kalian upgrade ke 15 Pro ini adalah sebuah upgrade yang sangat layak dan direkomendasikan teman-temannya. Nah, jadi sebenarnya gue tidak pernah merasakan yang namanya penyesalan membeli iPhone 15 Pro ini, karena waktu gue beli tuh di angka 19,2 juta kalau nggak salah teman-temannya. Nah, sekarang udah mau hampir 1 tahun dan sebentar lagi iPhone 17 rilis. Oke teman-temannya, sekian yang bisa gue share ke kalian dari experience gue secara pribadi teman-temannya tentang iPhone 15 Pro ini yang sebentar lagi udah hampir 1 tahun umurnya ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye-bye.